Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Dia, selaku dosen dari mata kuliah pengantar bisnis, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 9, yang terdiri dari saya, Tiffany, NPM 169, sebagai moderator serta presentator, kemudian ada Nabila, NPM 163 sebagai presentator, lalu ada Rafito, NPM 202 sebagai presentator, kemudian ada Naufal, NPM 191 sebagai presentator, dan yang terakhir Muhammad Zaki, NPM 175 sebagai presentator. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Pertama-tama, dapat kita lihat dari beberapa abad yang lalu hingga sekarang, peran seorang pemimpin sangatlah penting. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan secara rinci, mengapa sih begitu penting memiliki karakter kepemimpinan? Lalu, mengapa karakter pemimpin menjadi peran penting dalam suatu organisasi? Yang perlu kita ketahui, apa sih sebenarnya kepemimpinan itu? Kepemimpinan dapat diartikan sebagai perilaku seseorang untuk dapat memotivasi, menginspirasi, dan mempengaruhi perilaku orang lain. Next slide. Sekarang perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Sebab banyak nih yang beranggapan bahwa kepemimpinan dan manajemen merupakan dua hal yang sama. Padahal sebenarnya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Perbedaan antara kedua hal tersebut dapat dilihat dari fokus utama kegiatannya. Sekarang kita fokus dulu nih kepada manajemen. Manajemen itu kegiatan utamanya adalah perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengendalian. Sedangkan kepemimpinan berfokus pada kegiatan penetapan agenda, penyelarasan, penginspirasian, dan pengendalian. Walaupun nih, keduanya terkesan sama, nyatanya seorang manajer belum tentu bisa menjadi seorang pemimpin, dan seorang pemimpin belum tentu bisa menjadi seorang manajer. Terlepas dari itu semua, pada intinya, suatu organisasi memerlukan manajemen yang selaras dengan kepemimpinan sehingga dapat mencapai perubahan yang rapi dan terencana. Begitu pula sebaliknya, organisasi memerlukan kepemimpinan yang sejalan dengan manajemen sehingga dapat menyelaraskan organisasi dengan lingkungan sekitarnya. Boleh di next slide. Oke, sekarang kita masuk pada kepemimpinan dan kekuasaan. Pertama-tama, kita harus memahami apa arti dari kekuasaan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan untuk memahami arti dari kepemimpinan. Pengertian dari kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Dalam situasi organisasi, terdapat beberapa jenis kekuasaan. Ada beberapa nih, yaitu ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan sah atau wewenang, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan jabatan yang dipegang seseorang. Seorang manajer yang memiliki kekuasaan sah tidak serta-merta menjadikan seseorang ataupun bawahannya menjadi seorang pemimpin. Lalu yang kedua, kekuasaan penghargaan adalah seorang yang memberikan imbalan ataupun penghargaan kepada bawahannya. Yang ketiga, ada kekuasaan paksaan, lebih cenderung kepada ancaman dan hukuman
untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia melakukan sesuatu yang diinginkannya. Yang keempat, ada kekuasaan rujukan. Kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman. Yang kelima, kekuasaan keahlian. Kekuasaan ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Pada dasarnya, pemimpin suatu organisasi ataupun perusahaan memiliki kekuasaan besar untuk mengatur bawahannya. Boleh di next slide. Sekarang kita masuk pada pendekatan-pendekatan awal pada kepemimpinan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan sifat terhadap kepemimpinan dan pendekatan perilaku terhadap kepemimpinan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pendekatan sifat. Para peneliti meyakini bahwa kepemimpinan terbentuk karena adanya sifat dari seseorang. Sehingga nih, para peneliti itu berfokus pada pengamatan mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Misalnya, mulai dari kecerdasan, dominasi, kepercayaan diri, pengetahuan, serta karisma orang tersebut. Namun, sebenarnya, para peneliti tidak bisa mempatenkan hal ini, sebab hasilnya selalu berubah dan tidak konsisten. Sekarang kita masuk kepada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan perilaku. Para peneliti berpandangan bahwa kepemimpinan merupakan rangkaian perilaku seseorang. Nah, perilaku tersebut ada dua nih, yaitu yang berfokus pada tugas. Yang kedua adalah berfokus pada karyawan. Yang berfokus pada tugas adalah pemimpin yang fokusnya adalah untuk mencapai tujuan utama. Untuk pemimpin yang fokus pada karyawan, yaitu pemimpin yang memfokuskan pada kesejahteraan karyawan tersebut. Untuk next selanjutnya akan dilanjutkan oleh Naufal. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan situasional terhadap kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud pendekatan situasional terhadap kepemimpinan? Nah, jadi pendekatan situasional terhadap kepemimpinan itu suatu upaya untuk mengidentifikasi beragam bentuk perilaku pemimpin yang memberikan hasil dan konsekuensi yang bersifat kontingen. Yang dimaksud kontingen di sini adalah hasil dari konsekuensi tersebut bergantung pada unsur-unsur situasi serta karakteristik dari pemimpin dan pengikut. Lalu ada 3 pendekatan situasional yang penting terhadap kepemimpinan. Yang pertama adalah teori jalur sasaran, yang kedua pendekatan pohon keputusan, yang ketiga model pertukaran pemimpin anggota. Baik, yang teori jalur sasaran. Teori jalur sasaran menyatakan bahwa fungsi utama pemimpin adalah untuk memberikan imbalan yang bernilai atau yang diinginkan agar tersedia di tempat kerja dan memperlihatkan kepada bawahan jenis perilaku apa yang akan menghasilkan pencapaian sasaran dan imbalan yang bernilai. Yang kedua ada pendekatan pohon keputusan. Nah, pendekatan pohon keputusan ini mengasumsikan bahwa pemimpin yang sama dapat menunjukkan gaya kepemimpinan yang berbeda. Yang ketiga ada model pertukaran pemimpin anggota atau LMX. Model ini menekankan pentingnya variabel hubungan antara atasan dan bawahan masing-masing. Boleh di next slide. Nah, di sini ada 2 jenis kepemimpinan di mata pengikut. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, yang kedua ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan transformasional adalah serangkaian kemampuan yang memungkinkan seseorang pemimpin untuk mengenali kebutuhan akan perubahan.
untuk menciptakan sebuah visi yang menuntut perubahan secara efektif. Yang kedua ada kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini adalah jenis pengaruh yang didasarkan pada karisma pemimpin dengan daya tarik interpersonalnya yang menumbuhkan dukungan dan rasa penerimaan. Menurut para ahli, ada 3 unsur penting dalam kepemimpinan karismatik. Yang pertama, kepemimpinan karismatik memberikan gambaran akan tren dan pola di masa depan. Yang kedua, pemimpin karismatik menyuntikkan semangat kepada orang lain dengan cara menunjukkan rasa ketertarikan dan keyakinan akan kemampuan orang lain. Yang terakhir, pemimpin karismatik memberikan jalan bagi orang lain dengan cara mendukung mereka, berempati, dan menunjukkan rasa keyakinan kepada mereka. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Nabila. Baik, terima kasih. Di sini persoalan khusus dalam kepemimpinan. Kalau kita dengar kata pemimpin nih, pasti kita akan berfokus bagaimana bentuk kepemimpinan tersebut. Di beberapa kasus, faktor-faktor tertentu dapat menggantikan kepemimpinan sehingga dapat menyebabkan kepemimpinan aktual tidak diperlukan lagi atau tidak relevan. Nah, dalam kasus ini terdapat juga faktor-faktor yang menetralkan pengaruh dari seorang pemimpin sekaligus individu itu sendiri. Apa aja? Yaitu yang pertama ada pengganti kepemimpinan. Nah, pengganti kepemimpinan ini merupakan individu, tugas, dan karakteristik organisasi yang cenderung menggantikan kebutuhan akan seorang pemimpin untuk memulai atau mengarahkan kinerja karyawan. Nah, dengan kata lain ini, apabila faktor-faktor tertentu muncul dalam suatu organisasi, maka karyawan akan tetap mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa arahan seorang pemimpin. Lalu yang kedua ada penetral kepemimpinan. Penetral kepemimpinan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku seorang pemimpin menjadi tidak efektif. Contoh nih, seorang pemimpin baru yang kurang berpengalaman tiba-tiba diangkat menjadi pemimpin dalam suatu kelompok yang ada di dalam perusahaan tersebut, tapi ternyata karyawan-karyawan yang berada di bawahnya ini menggunakan norma kinerja yang sudah lama mereka gunakan dan sudah diyakini bahwa mereka bisa menyelesaikan tugas dengan cara yang seperti ini. Karena saking kuatnya norma ini, sehingga nggak ada yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin baru untuk mengubah suatu keadaan. Next slide. Faktor-faktor dalam persoalan. Ada beberapa faktor persoalan ini, yaitu yang pertama, ada faktor individu. Dari individu ini, kita ambil contoh profesionalisme individu yang tinggi, sehingga karyawan seringkali tidak menghiraukan himbauan dari atasannya. Lalu yang kedua, ada faktor pekerjaan. Beberapa faktor dari pekerjaan ini, salah satunya adalah yang pertama, sangat terkendali dalam bekerja. Lalu yang kedua, hasil yang diberikan secara intrinsik sangat memuaskan. Lalu yang ketiga ada terstrukturnya dalam pengerjaan tugas. Lalu yang ketiga ada faktor organisasi. Seringkali suatu organisasi membuat aturan dan prosedur yang cukup kaku gitu, sehingga sistem kerja yang kaku ini itu nggak bisa memaksimalkan kerja anggotanya. Bahkan nggak sedikit nih suatu sistem kerja yang dibuat nggak berkaitan dengan kinerjanya. Lalu yang keempat ada faktor kelompok. Salah satunya adalah tingginya kohesivitas dalam kelompok. Kohesivitas ini merupakan suatu proses di mana dinamis yang dipengaruhi oleh kecenderungan kelompok untuk tetap bersama dan bersatu dalam mengerjakan tujuan kelompok yang lebih efektif gitu. Next slide. Perubahan sifat dasar kepemimpinan. Yang pertama ada pemimpin sebagai pelatih. Pemimpin memberikan arahan secara umum dan membantu tim memperoleh informasi dan sumber daya yang dibutuhkan. Di sini sudah jelas bahwa sebagai pemimpin bertindak sebagai mentor, membantu karyawan yang kurang berpengalaman untuk belajar dan mempersiapkan diri dalam berorganisasi, serta membantu menyelesaikan konflik di antara anggota tim dan memediasi perselisihan yang timbul. Tapi di luar kegiatan ini, pemimpin membiarkan anggota kelompoknya menjalankan fungsinya sendiri tanpa arahan dari pemimpin. Lalu yang kedua ada gender dan kepemimpinan. Mengembangkan pemahaman masyarakat bagaimana kaum perempuan dapat memimpin sebuah organisasi. Nah, ini jelas mengubah wajah kepemimpinan. Dulu orang-orang berpikir bahwa pemimpin hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki saja, tetapi
kultur yang dibawa dari masa lalu itu benar-benar kuat banget, di mana seorang perempuan hanya boleh bekerja di dapur saja. Namun baru-baru ini hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kepemimpinan membawa dampak yang mengarah yang lebih baik gitu. Pemimpin perempuan ini lebih berusaha meningkatkan kualitas kerja agar menjadi contoh yang lebih baik bagi bawahannya. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan lintas budaya. Budaya digunakan sebagai konsep luas yang mencakup perbedaan internasional. Kita ambil contoh Jepang nih, punya ciri-ciri kolektivisme yang itu mendahulukan kepentingan kelompok daripada pribadi. Sedangkan di Amerika, mereka cenderung individualisme, yaitu mendahulukan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan kelompok. Nah, ini jelas sudah beda banget. Ketika perusahaan Jepang mengirimkan seorang pejabat eksekutif untuk memimpin suatu operasi perusahaan di Amerika, dia harus mengetahui nih pentingnya kontribusi dan penghargaan individu, dan mereka harus bisa mengenali perbedaan dalam peran individu dan kelompok yang ada di dalam bisnis tersebut. Baik, untuk next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rafito. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah terdapat 3 isu seputar kepemimpinan yang kini sedang berkembang. Yang pertama adalah kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah suatu konsep yang secara tegas mengaitkan kepemimpinan dengan peran manajemen puncak. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan pemimpin untuk memahami kompleksitas masalah organisasi dan lingkungannya serta memimpin perubahan dalam organisasi sehingga dapat meningkatkan daya saingnya. Untuk menjadi pemimpin strategis yang efektif diperlukan suatu pemahaman yang mengenai organisasinya, baik itu dari segi sasarannya, budaya organisasinya, kekuatannya, dan kelemahannya. Yang kedua adalah kepemimpinan etis. Sebagian besar orang berpikir bahwa pemimpin bisnis adalah orang yang beretika. Tetapi karena kasus korupsi, kepercayaan masyarakat terhadap suatu pemimpin bisnis mulai berkurang. Oleh karena itu, kepemimpinan etis sekarang menjadi sangat penting untuk menjadi suatu pemimpin bisnis. Seseorang yang memiliki tugas memilih suatu pemimpin bisnis memiliki tambahan, yakni menelaah suatu suatu kandidat sehingga kedepannya diharapkan bisa lebih menjawab atas tindakan yang pemimpin bisnis tersebut. Ini adalah kepemimpinan maya. Artinya pemimpin dan karyawan bekerja dalam lokasi fisik yang sama. Integritas dalam interaksi langsung secara berkala. Tetapi di dunia bisnis saat ini, baik pemimpin maupun karyawan bisa saja bekerja di lokasi yang berbeda, atau bisa disebut dengan silent commuting. Oleh karena itu, bisnis dalam hal ini harus bisa menjalin hubungan dengan karyawannya dengan baik. Sebagai ketemu secara fisik, dia harus agar yang dijalin oleh pemimpin karyawan agar selalu dengan baik. Manajemen dan semua kebutuhan. Relatif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kekuatan politik dalam pengambilan keputusan. Kekuatan politik berkontribusi pada perilaku dari pengambilan keputusan. Salah satu unsur utama dari politik yaitu koalisi. Terutama sangat relevan dengan pengambilan keputusan. Koalisi adalah aliansi informal antara dua individu atau kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama ini seringkali berhubungan dengan proses yang diinginkan oleh pihak tersebut. Contoh, koalisi pemegang saham sering kali ditetapkan untuk memaksa dewan direksi untuk membuat suatu keputusan. Itu adalah keyakinan mendalam akan suatu hal. Seringkali tanpa pertimbangan yang sadar, manajer tidak akan memutuskan suatu karena memang dirasa memiliki firasat. Tapi firasat tersebut
maka tidak adil itu saja. Dari pengalaman dan praktik pengambil keputusan dalam situasi yang sama selama bertahun-tahun. Kita adalah eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen adalah suatu kondisi di mana seseorang mengambil keputusan menjadi sangat komitmen untuk sesuatu yang ingin dilakukan sehingga tetap menjalankannya meskipun bukan tindakan yang betul. Sebagai contoh, kita orang-orang yang dalam suatu perusahaan, mereka terkadang menghargai miliarnya sekalipun harganya turun berkali-kali karena memang sudah mengetahui bahwa mereka berusaha untuk memperoleh dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan. Ini adalah suatu budget sejauh mana seorang keputusan bersedia mempertaruhkan sumber dayanya ketika mengambil keputusan. Karena dalam manajemen saya tipe orang manajer yang mereka itu yang atau manajer yang dalam mengambil keputusan mereka melakukan intuisi atau insting dari mereka sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaki. Karakteristik pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih satu dari berbagai alternatif pilihan. Proses pengambilan keputusan ini bukan hanya sekedar memilih saja. Contoh, salah satu dari proses ini adalah bahwa individu yang membuat keputusan tersebut harus menyadari bahwa sesuatu keputusan memang diperlukan dan mengenali berbagai alternatif yang layak dipertimbangkan. Karakteristik pengambilan keputusan meliputi jenis-jenis keputusan dan kondisi pengambilan keputusan yang terdiri dari kepastian, risiko, dan ketidakpastian. Kepastian, ketika pengambil keputusan mengetahui secara cermat kepastian dalam alternatif pilihan keputusan dan kondisi-kondisi apa yang terkait dengan setiap alternatif ini. Akan tetapi, hanya ada sejumlah kecil keputusan organisasi dibuat atas dasar kondisi kepastian yang benar-benar diketahui. Kemudian risiko, kondisi pengambilan keputusan yang lebih jamak ditemui adalah keadaan risiko. Dengan adanya keadaan risiko, ketersediaan setiap alternatif dan imbalan, serta biaya potensialnya seluruh terkait dengan kemungkinan hasil yang akan didapat. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian. Kebanyakan pengambilan keputusan utama dalam organisasi saat ini dilakukan dalam keadaan ketidakpastian atau state of uncertainty. Pembuat keputusan tidak mengetahui dengan pasti seluruh alternatif yang ada. Bisa di next. Pengambilan keputusan rasional. Berikut langkah-langkah proses pengambilan keputusan rasional, yaitu pertama, mengenali dan memahami situasi keputusan. Langkah pertama dalam mengambil keputusan rasional adalah mengakui bahwa satu keputusan yang memang dibutuhkan harus ada rangsangan atau pemicu untuk memulai prosesnya. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif. Langkah kedua adalah mengidentifikasi alternatif, mengembangkan alternatif yang jelas dan standar, serta alternatif yang baru dan relatif sama-sama berguna. Secara umum, makin penting keputusan ini, makin besar perhatian yang harus dicurahkan dan pengembangan alternatif ini. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif. Langkah ketiga dalam proses pengambilan keputusan adalah mengevaluasi alternatif. Sebagian alternatif mungkin tidak bisa dijalankan karena adanya hambatan hukum dan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia, bahan baku, dan informasi mungkin membuat alternatif lainnya tidak dimungkinkan. Kemudian yang keempat, memilih alternatif terbaik. Memilih alternatif terbaik merupakan titik kritis dalam pengambilan keputusan. Meskipun banyak situasi tidak mengharuskan adanya analisis objektif dan matematis, manajer dan pemimpin seringkali dapat
mengembangkan estimasi dan pengukuran subjektif untuk memilih satu alternatif. Kemudian menerapkan alternatif yang terpilih. Manajer dan pemimpin harus merealisasikannya. Manajer juga perlu mempertimbangkan penolakan orang-orang terhadap perubahan saat menjalankan keputusan. Alasan-alasan penolakan ini mencakup ketidakamanan, ketidaknyamanan, serta ketakutan akan hal-hal yang tidak ketahui. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut dan evaluasi hasil. Langkah terakhir yaitu untuk mengevaluasi efektivitas keputusan mereka. Mereka seharusnya memastikan bahwa alternatif terpilih telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Jika alternatif yang dijalankan ternyata tidak berhasil, mereka dapat merespons dengan berbagai cara, yaitu dari alternatif yang mereka buat tetapi tidak jadi direalisasikannya. Kemudian kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi kami pada hari ini, yaitu dalam sebuah organisasi, pemimpin merupakan seorang yang berperan sebagai komando dalam mempengaruhi bawahannya untuk memberikan arahan-arahan agar tercapai tujuan yang telah direncanakan. Seorang pemimpin harus mampu membina, memberi arahan, dan sebagai agen perubahan kepada bawahan dalam organisasi. Peran penting seorang pemimpin adalah menentukan yang terbaik untuk organisasi dan anggotanya. Salah satunya adalah pengambilan keputusan. Dan memiliki tanggung jawab penuh untuk mengambil setiap keputusan dalam berbagai situasi. Seorang pemimpin pada saat mengambil keputusan memiliki gaya dan perilaku yang berbeda-beda. Hasil keputusan itu nantinya akan dijadikan pedoman sebagai pilihan dalam arahan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pengambilan keputusan akan mempengaruhi apakah tujuan dari organisasi dapat tercapai atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar ataupun di grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.